Selamat pagi, semua jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur untuk kesempatan boleh lagi bersama-sama di dalam mesbah doa pagi kita. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 21 ayat 23. Dikatakan di sana, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Di sana dikatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi saudara, perkataan itu sama dengan berjaga-jaga terhadap segala macam persoalan, masalah, kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Kita tahu bahwa perkataan bisa membangun dan juga bisa meruntuhkan. Saudara, setiap kita dalam hidup ini, ya setiap hari mengeluarkan perkataan-perkataan. Ya, itu kita perlu hati-hati katanya dengan perkataan-perkataan kita. Karena hidup ini dibangun dan diruntuhkan oleh perkataan. Ya, perkataan-perkataan kita itu akan, atau dengan kata lain, perkataan-perkataan kita akan menentukan masa depan kita. Nah, saudara, di dalam kitab Mazmur, ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang perkataan, ya, atau tentang lidah. Mazmur 15 ayat 3 dikatakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, saudara, ini salah satu dosa lidah atau perkataan, ya, lidah yang menyebarkan fitnah, ya, lidah yang berbuat jahat terhadap temannya, ya, lidah yang menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, dosa lidah ini, saudaraku, kerap kali sadar tidak sadar kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dikatakan kalau kita memiliki lidah yang suka memfitnah orang lain, maka mau tidak mau kita akan masuk ke dalam berbagai-bagai persoalan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur 50 ayat 19 dikatakan, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Nah, dikatakan di sini adalah bicara tentang mulut yang mengucapkan hal yang jahat. Ya. Lalu Mazmur 52 ayat 2 dikatakan, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Nah, saudara, kerap kali tanpa sadar, ya, kita orang-orang yang tulus dan yang senantiasa percaya kepada perkataan orang lain, kadang-kadang kita harus hati-hati. Kita kadang-kadang berpikir orang lain seperti kita, ya. Nah, tetapi kerap kali kalau kita tidak waspada, ya, kita bisa masuk ke dalam perangkap penipuan dari orang-orang yang menipu. Nah, Mazmur 52 ayat yang keempat dikatakan, engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Ya, sekali lagi di sana dikatakan perkataan yang mengacaukan. Mazmur 64 ayat 3 dikatakan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis dosa daripada lidah atau mulut, ya, membidikkan kata yang pahit seperti panah, ya. Nah, Mazmur 64 ayat 8 dikatakan, saudara, ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Ya, jadi lidah yang menyebabkan, ya, tergelincir, ya. Jadi tergelincir oleh lidah sendiri. Nah, saudara yang kekasih, ya, di sini kalau kita baca di dalam Alkitab, begitu banyak sekali dosa-dosa akibat lidah, ya, dan perkataan, ya. Nah, kalau kita mau lebih
komplit lagi, itu kalau kita baca dalam kitab Yakobus pasal 3. Mari kita baca sama-sama Yakobus pasal 3. Di sana dikatakan dosa karena lidah. Nah, saya akan bacakan, ini ayatnya memang cukup panjang, tapi ini adalah hal yang baik yang kita perlu baca supaya kita mengerti betapa hebatnya kuasa daripada perkataan atau lidah kita. Ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Wow, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi saudaraku, seorang yang memang terpanggil sebagai guru, saudara perlu berhati-hati. Ya, kenapa? Kita yang terpanggil sebagai guru, memang setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi sebagai guru, ya, yang selama ini yang terpanggil menjadi guru, berkhotbah atau lain sebagainya, Alkitab berkata, ya, orang-orang yang demikian akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau ada seorang guru, tapi dia tidak dapat mengekang lidahnya, tidak dapat mengekang perkataannya, maka dia akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itu artinya seorang guru haruslah seorang yang pertama-tama yang dapat mengekang lidahnya, seorang yang pertama-tama yang melakukan apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan. Jadi memang saudara, ini kita perlu berhati-hati. Setiap orang yang di dalam hidup ini adalah orang yang menjadi guru. Nah, ayat kedua, sebab kenapa? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, kita semua bersalah dalam banyak hal. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, wow, dikatakan apa? Ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, jadi, ya, kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup ini kita mau kelihatan baik dengan menyalahkan orang lain. Ya, kita mau kelihatan lebih baik dalam kehidupan kita, kita membongkar dosa orang lain atau kelemahan orang lain atau kegagalan orang lain atau sesuatu yang sebenarnya itu bukan hal yang buruk tapi kita mungkin memfitnah, menggosip, ya. Nah, saudaraku, karena kita berpikir dengan demikian, kita mau berkata bahwa hidup kita lebih baik dari orang lain. Tapi saudaraku, ayat ini berkata, ternyata itu bukan demikian. Kalau kita mau hidup kita ini baik, hidup kita ini sempurna, justru kita perlu katanya apa, saudaraku? Ya, kita perlu berjaga-jaga dengan perkataan kita. Kita perlu berjaga-jaga dengan lidah kita. Karena menurut ayat ini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yang memang juga katanya dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, begitu luar biasa ayat ini. Jadi orang-orang, nah itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Jangan terlalu banyak berkata-kata kadang-kadang, saudara. Ya, kita ini terlalu banyak berkata-kata, ya, terlalu banyak mengucapkan perkataan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya, saudara, kita akhirnya tidak dapat mengekang lidah kita. Ya. Nah, Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, saudara, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, artinya mengucapkan apa saja, ya, keluar dari mulut dan lidahnya. Alkitab berkata, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Nah, ayat berikutnya, ayat 3 dikatakan, diberikan contoh, saudaraku. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita.
Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, ini dicontohkan kepada binatang. Bagaimanakah kita mengendalikan binatang? Dengan contohnya kuda, dengan menaruhkan kekang pada mulutnya. Ketika kita menaruhkan kekang pada mulutnya, maka kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, lalu dicontohkan lagi kepada kapal. Ya, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudi, kapal yang begitu besar katanya, Bapak Ibu, itu bisa dikendalikan oleh jurumudinya, oleh kapten kapal tersebut, itu dengan benda yang amat kecil. Ya, nah saudaraku, itu yang mengarahkannya. Nah, ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Ya, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, katanya lidah juga demikian. Dia dapat memegahkan perkara kecil bisa jadi besar, saudaraku. Hal-hal yang sepele bisa jadi masalah besar. Bukankah itu kerap terjadi dalam kehidupan kita? Hal-hal kecil, saudaraku, menjadi besar. Itu menyebabkan menyebabkan perpecahan dalam sebuah keluarga, perpecahan dalam sebuah gereja, perpecahan dalam sebuah bangsa. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari lidah yang kecil. Dan dikatakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara ingat nggak sejarah bangsa Israel? Salah satu penyebab kenapa bangsa Israel tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, saudaraku, itu dosa persungutan. Ya, bangsa Israel ini, saudaraku, bangsa yang bersungut-sungut. Udah banyak kebaikan Tuhan, udah banyak mujizat Tuhan yang mereka alami, yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi bangsa ini, ya udah terbiasa, ya mengeluh, bersungut-sungut, ya memberontak itu di tanah Mesir. Mereka yang mengalami tekanan yang amat berat dalam hidupnya, sudah terbiasa dengan persungutan, sudah terbiasa dengan kata-kata ya yang kata-kata pemberontakan, saudaraku. Nah, itu sebabnya ketika mereka masuk tanah Kanaan, kebiasaan mereka itu di Mesir, itu akhirnya tetap dibawa, saudaraku. Ya, tetap mereka bawa. Ya, sampai akhirnya Tuhan berkata, semua yang lahir dari Mesir itu tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Salah satunya kenapa? Dosa persungutan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ini adalah pembelajaran dalam kehidupan kita. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bayangkan, saudaraku, ya, kalau hidup kita ya dinyalakan, ya lidah kita dinyalakan oleh api neraka, itu akan menodai seluruh tubuh. Ya, saudaraku, kita harus benar-benar berhati-hati dengan perkataan kita. Ya, dosa perkataan kita, ya, yang menceritakan tentang orang lain, ya, dosa perkataan kita yang menentang akan Tuhan, dosa perkataan kita yang menentang akan otoritas dalam kehidupan kita. Ya, kita harus berhati-hati, saudaraku, dengan dosa-dosa dengan yang demikian, dosa lidah dan mulut. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Wow, hebat ya. Saudaraku, binatang-binatang liar katanya, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Bahkan binatang-binatang buas sekalipun dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8.
tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan. Ya, dikatakan, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah seperti sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan. Ya, saudaraku, kita bisa menjinakkan binatang-binatang. Kita bisa menjinakkan, ya bahkan binatang buas sekalipun. Tapi kerap kali kita tidak dapat menjinakkan lidah kita sendiri. Ya, lidah kita tidak bisa kita kuasai. Ya, dan lidah kita penuh racun yang mematikan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudaraku, kerap kali lidah kita dua-duanya ya. Lidah kita juga memuji Tuhan, tapi lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, saudara, ayat 10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diperingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ya, salah satu yang perlu kita kuasai dalam kehidupan kita adalah lidah kita. Kita bisa saja memuji Tuhan, tetapi kalau kita tidak dapat mengekang lidah kita, maka hal itu adalah sia-sia. Tidak boleh terjadi. Sesungguhnya memang benarlah demikian. Ya, tidak mungkin, ya, menurut ayat firman Tuhan ini, tidak mungkin, ya, dari satu sumber mata air itu memancarkan air tawar, tapi juga memancarkan air yang pahit dari mata air yang sama. Demikian juga dari mulut yang sama. Tidak mungkin ya memancarkan perkataan-perkataan yang pahit atau juga perkataan-perkataan yang memuliakan Bapa di surga. Jadi saudaraku, mari kita belajar sama-sama untuk menguasai lidah dan bibir kita. Ya, supaya dalam kehidupan ini, ya, hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat. Kadang-kadang kita tidak perlu melakukan banyak hal, hanya perlu mengekang lidah kita sendiri, hanya perlu berjaga-jaga dengan lidah kita. Itu saja sudah ya memberikan banyak hal, dampak yang besar. Kalau kita bisa menjaga lidah kita, Bapak Ibu, coba bisa bayangkan enggak? Ya, dengan lidah kita, ya, kita bisa menjadi berkat tanpa mengeluarkan perkataan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak mengeluarkan banyak perkataan, tapi kita sudah jadi berkat. Tapi dengan banyaknya perkataan kita sudah menimbulkan banyak kekacauan, banyak persoalan, banyak hal-hal. Kita sudah menimbulkan syakwa sangka dalam hidup orang lain tentang orang tersebut, saudaraku. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, ayat yang terakhir saya mau baca kepada kita. 1 Petrus 3 ayat 10-12 dikatakan begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini berkata, jikalau kita mau melihat hari-hari baik, ya, kita nggak melakukan apa-apa loh dalam menurut ayat ini, ya, tidak tidak bekerja keras, ya, tidak habis-habisan, ya. Ayat ini berkata, kalau kita mau mencintai hidup dan melihat hal yang baik, dia berkata, jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Ini mengontrol diri. Ini belum melakukan sesuatu. Ada orang berpikir, ya, mencintai hidup, melihat hal-hal hari-hari yang baik itu dengan melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu. Tetapi ini adalah tindakan protektif. Ya, kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Dan katanya ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ayat ini berkata, ya, orang benar itu adalah orang yang dapat menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Orang yang dapat menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka orang-orang yang demikian, saudara, adalah orang-orang yang akan melihat hal-hal hari-hari yang baik. Orang yang demikian adalah orang yang mencintai kehidupan. Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah hari ini, kita mulai belajar menjaga lidah kita. Kita mulai belajar mengekang perkataan-perkataan kita. Lebih bagus kita tidak mengucapkan perkataan daripada perkataan kita menghamiri orang lain. Dari perkataan kita, saudaraku, orang lain sakit hati. Daripada perkataan kita, orang lain diruntuhkan. Kata-kata kita pahit, kata-kata kita tajam, kata-kata kita tidak membangun. Lebih bagus kita tidak mengeluarkan perkataan. Biarlah kalau kita mengeluarkan perkataan itu bisa menasehati, menguatkan, menghiburkan, membangun. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi biarlah perkataanmu itu membangun. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang yang sempurna, karena kita dapat mengekang lidah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan tentang perkataan. Firman-Mu berkata, barang siapa yang ingin menjaga hidupnya dari banyak kesulitan, hendaklah dia berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Demikianlah kami ya Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami berjaga-jaga dengan lidah kami, supaya kami tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang sembarangan dan sembrono, mengucapkan perkataan-perkataan yang meruntuhkan, tapi biarlah kami belajar ya Tuhan, mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan, yang memberikan perkataan-perkataan yang menolong orang lain memiliki hidup yang lebih baik. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.